Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Saya sendiri Andra Revi Saputra, nomor presensi 9. Saya Ratu Gedi Wisanjaya dari presensi 4. Aku Alma Jina Kristania dari absen 7. Peroli Padijin nomor presensi 21. Saya Ada bin Fajar presensi 11. Oke, kita kali ini akan mengeksplor Lawang Sewu. Dadah. Jadi kali ini kita berada di Lawang Sewu, teman-teman. Ini kita mau mengekspor Lawang Sewu. Oke, tadi sudah bayar tiket. Iya. Tiketnya 2. Yang kelompok satunya agak di belakang. Mari kita jalan-jalan. Oke kan, dikarenakan kita sangat haus dan dari luar kami tidak boleh membawa, jadi kita ingin membeli minuman kadar 5 saat haus dan juga saat. Bisa di-review gimana rasa debetnya? Oke, jadi pertama tuh rasanya tuh manisnya tuh pasti udah tahu. Manis karena Dari yang minum. dari saya. Di sini teman aku juga membeli dawet tapi yang rasanya nangka guys. Ini juga enak sih, tapi lebih enak yang original sih. Oke. Di sini kita sangat kehausan ya guys. Mana sih? Gak ada duriannya ya kak? Dan ini tuh ternyata tuh tempatnya sangat rame banget guys ternyata. Oke, tuh sangat ramai. Nah, ini tuh tempat oleh-oleh gitu guys. Jadi kalau kalian pengen beli oleh-oleh, jadi di sini ada banyak sih guys. Tuh barang-barang tradisional, ada cangkir, ada ini yang aku lupa namanya apa ya. Pokoknya ada banyak banget ya guys, gitunya. Nah di sini tuh ada kayak tempat ulek-ulekan gitu guys, ulek-ulek tradisionalnya kayak dulu-dulu. Jadi masih pakai tuh. Nih, jadi kalian kalau mau beli aja ya guys. Terus ada mainan juga sih guys sebenarnya. Ya di pojok-pojok itu ada mainan yang itu, terus ada cangkir itu juga bagus-bagus. Nih ini juga yang bisa nih buat pendaki gitu ya guys. Oke, jadi tempat selanjutnya ini tuh tempat yang ini tuh ada sejarahnya dulu. Kalau Lawang Sewu tuh dulu tuh tempat stasiun kereta api ya guys. Jadi kalian bisa baca sendiri ya. Dan itu ada itu guys. Nih ini ada bangunannya, struktur bangunannya. Terus yang ini itu dulu tuh tukang-tukang dulu yang bikin ini guys. Nah ini ada peninggalan Belanda, ada telepon, ada mesin jahit, ada ini tapi terus ada stempel dan masih ada banyak lainnya. Nah ini banyak banget ya guys. Terus ini tuh lorong-lorong di Lawang Sewu ya guys. Ini labirin ya guys. Tuh. Ini tuh tempat Saya sama Rifki masih jalan-jalan buat ngeksplor Lawang Sewu teman. Ya ini kita masih ngeksplor di Lawang Sewu, jalan-jalan sama Rifki kita. Oke teman-teman, kali ini kita berdua menuju ke tempat dimana katanya itu menjadi apa namanya, lorong bawah tanah. Jadi di lorong bawah tanah ini katanya dulu adalah penjara bagi budak-budak, bagi rakyat-rakyat Indonesia. Nah, terjadinya penyiksaan di bawah tanah ini sangat tragis teman-teman. Adanya pemecutan, adanya apa, terus momen tragis lah teman-teman. Aku nggak bisa cerita terlalu banyak. Dan juga konon katanya di sini kalau malam masih adanya penampakan wangi-wangi Belanda, adanya penampakan seperti ya orang-orang zaman dulu lah teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Memang Lawang Sewu itu cukup creepy ya teman-teman. Aku sendiri juga merinding di sini, sama Fajar merinding. Semua Ya Allah, ternyata gini ya teman-teman Lawang Sewu. Kita boleh masuk ruang bawah tanahnya karena kita belum cukup umur dan belum punya KTP ya Kita guys. lagi tinggal teman-teman. Lukisan dulu. nah, adalah replika Lawang Sewu guys. Lawang Sewu tuh diambil dari kata lawang 1000, tapi bukan jumlah lawang pintunya ada 1000 ya teman-teman. Jadi dikatakan Lawang Sewu itu karena pintunya ada beribu-ribu. Kalian kalau ke Lawang Sewu jangan lupa ke tempat ini ya, karena tempatnya sangat cantik dan bagus. Itu apa? Namanya stasiun-stasiun dari masa ke masa. Nah ini contohnya stasiun Belawan dulu kayak gini, sekarang jadi kayak gini. Ini juga Nah di sini juga ada Lawang Sewu dulu. Nah Lawang Sewu dulu kayak gini. Terus setelah diperbaiki jadi kayak gini teman-teman. Ini juga. Nih. Nah di sini
Mas Santri itu ada apa Mas Santri? Oke, jadi di sini kita bisa jelaskan bahwa perubahan stasiun itu memang sangat signifikan ya teman-teman. Seperti contohnya, nih stasiun Jakarta Kota, dulunya seperti ini, ramai banget, kayak sempit banget teman-teman. Sekarang menjadi lebih longgar. Ini dulu adalah hal stasiun Jakarta sebelum dilakukan pemugaran, dan ini setelahnya. Jadi memang stasiun itu sangat berpengaruh kepada ekonomi masyarakat zaman dulu. Karena apa? Satu-satunya transportasi yang bisa menembus dari kota ke kota jauh itu hanya kereta api. Jadi makanya waktu itu ya memang kereta api menjadi transportasi yang terus banyak banget kayak labirin, seperti labirin teman-teman. Nah ini kita jalan-jalan lagi, kita menemukan figura-figura foto-foto yang ada di Lawang Sewu. Nah ini adanya keunikan jembatan anak gedung. Seperti ini teman-teman. Ini adalah keunikan jembatan anak gedung. Jadi gedung Lawang Sewu dibangun untuk fungsi perkantoran dan penempatan toilet terpisah dari gedung utama seperti umumnya bangunan Belanda yang ada di Indonesia. Bangunan toilet berdiri sendiri dihubungkan oleh jembatan pada lantai 2. Tuh bangunan di Belanda tuh, bangunan Belanda zaman dulu tuh ternyata toiletnya terpisah ya teman-teman. Oke, kita masuk di bangunan yang agak mulai creepy ya. Tapi nggak creepy sih, biasa aja sih. Tapi ya auranya tuh gimana Mas Fajar? Auranya tuh gimana? Auranya sangat ada mengerikan sedikit. Nah, Tempat selanjutnya itu ini atas belakang itu stasiun yang zaman dulu ya seperti ini ya. Terus ditambah pada masinisnya, terus yang ditambah pada keretanya ya guys, sama Juga ada kereta-kereta api zaman dulu nih. Contohnya kayak gini, replikanya. Kereta api zaman dulu. Ini juga ada lokomotifnya dulu, zaman dulu kayak gini. Terus ini juga ada gerbong kereta zaman dulu, gerbong penumpang. Itu teman-teman. Ini ada replika stasiun kayak gini. Ya kayak gitulah, kurang lebihnya kayak gitu. Ini ada sejarah lokomotif WAP B5112.